Baru-baru ini seorang pria berinisial AK 25 tahun yang berprofesi sebagai ojek online viral di media sosial lantaran berbohong dengan bercerita telah menjadi korban kejahatan jalanan. Pria yang merupakan warga kota Yogyakarta ini berbohong karena takut dimarahi istrinya karena mabuk dan berkelahi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi menuturkan, peristiwa diawali pada 12 April 2022 pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. AK saat itu sedang berkumpul bersama 4 temannya di warung daerah Jalan Kaliurang kilometer 5. Ade mengatakan AK dan AP dan teman lainnya mengkonsumsi minuman keras. Sambil mengkonsumsi terjadilah ribut antara AK dan AP. Keributan itu berawal ketika AP bercerita tentang urusan pribadinya. Saat AP sedang bercerita, AK tiba-tiba menyela. AP yang tidak terima akhirnya memukul AK dengan tangan kanannya hingga mengenai mata AK dan lebam. Setelah kejadian tersebut, AK pulang ke rumahnya dan sampai di rumah AK bertemu dengan istrinya. Saat bertemu itulah dan masih dalam pengaruh alkohol, AK berbohong kepada istrinya dengan mengarang cerita fiktif telah menjadi korban kejahatan jalanan. Kepada istrinya, AK mengarang cerita kalau didatangi oleh 8 orang mengendarai 4 sepeda motor. Mereka ada yang membawa senjata tajam dan membawa benda seperti kunci Inggris. Lebam di bagian mata tersebut akibat dipukul dengan menggunakan benda mirip kunci Inggris. Adapun AK dan istrinya bersepakat tidak melaporkan ke polisi. Setelah itu AK berkumpul dengan teman-temannya di salah satu warung makan di selatan Pasar Pingit, Kota Yogyakarta. Saat ditanya teman-temannya, AK kembali berbohong telah menjadi korban kejahatan jalanan. Adapun cerita AK tersebut kemudian viral di berbagai media sosial. Setelah viral, akhirnya dibentuk tim gabungan baik dari Ditreskrim Polda DIY, Satreskrim Polres Sleman dan Satreskrim Polresta Yogyakarta. Tim kemudian melakukan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan yang diduga TKP, ia mengatakan mendapatkan bantuan dari kepala duku dan beberapa saksi yang menyatakan tidak ada kejadian seperti yang disebutkan di beberapa akun medsos pada hari Rabu antara jam 1 hingga jam 2 dini hari. Tim terus melakukan penelusuran dan didapati identitas AK. Setelah itu AK diajak untuk melakukan prarekonstruksi. Saat prarekonstruksi tersebut, AK masih berbohong menjadi korban kejahatan jalanan dengan menunjukkan matanya yang lebam. Proses prarekonstruksi berjalan terus. Setelah menemui banyak kejanggalan, akhirnya AK mengaku cerita yang ia buat itu adalah bohong. Motif AK membuat cerita fiktif karena takut dengan istrinya. AK takut ketahuan tidak bekerja dan hanya minum minuman keras. Ade mengungkapkan ini merupakan permasalahan yang sangat serius karena informasi bohong ini telah viral. Seolah-olah terjadi kasus yang meresahkan masyarakat. Terhadap peristiwa ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Ia mengatakan apabila ditemukan tindak pidana dalam peristiwa ini, maka pihaknya akan proses dengan tuntas agar menimbulkan efek jera dan agar tidak berulang kepada pihak yang ingin membuat situasi tidak aman di Yogyakarta. Apabila nantinya terbukti adanya tindak pidana dalam peristiwa tersebut, nantinya bisa dijerat dengan pasal 14 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yakni menyebarkan berita bohong sehingga menimbulkan keonaran. Adapun ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng.